akibat diganggu jin. Waktu kecil, berobat ke dukun. Lalu diminumkan darah haid. Dan mandi air kencing. Yuk kita simak ruqyah Ustadz Muhammad Faizar. Berikut ini. Lah, namanya orang tua zaman dulu nggak tahu apa-apa Ustadz ya. Dukun dari mana-mana dipanggil. Saya dikasih minum tinta. Tinta itu ayat kursi katanya. Itu ayat kursi ayat kursi itu baru ditulis dimasukin ke ini. Ke air bening kan jadi air tinta itu, suruh diminum. Tuh, terus berlanjut tiap hari gitu. Sampai kayak stres, kayak nggak bisa tidur. Kalau baru remaja Ustadz nggak bisa bangun. Mesti. Ketika merem itu Mas langsung berkelana gitu ya? Iya langsung. Gitu. Langsung dipegang. Oh, langsung dipegang? Langsung pegang. 10 orang juga? Enggak, kalau itu rasanya kita itu kayak ketindihan. Langsung dipegang bisa aja. Cuma posisinya diperkosa Ustadz. Rasanya saya diperkosa. Tuh. Sorry. Itu yang melecehkan Mas perempuan atau laki-laki? Ada perempuan, ada laki-laki. Soalnya saya ngelihatnya dia macam-macam banyak. Ada yang mungkin dia kayak laki-laki homo gitu, dia ngakunya homo. Ada yang memang kayak kuntilanak itu. Banyak. Itu berlanjut sampai saya kelas SMP. Kan posisi saya lama-lama sesak napas Ustaz. Sesak napas bukan di paru-paru yang saya rasa, tapi di punggung sini Ustaz. Lah kelas 1 SMP adatnya orang-orang sepuh sana katanya kalau suka sesak napas diminumin darah haid Ustaz. Allah. Saya itu ajaran dari mana gitu? Kata sana sepuh sana Kejawen. Oh. Terus diminumin, saya nggak tahu. Oh, subhanallah. Sama ibu saya itu harus malam Jumat Kliwon. Segini Ustadz, yang paling kental katanya. Dicampur sama ini, apa namanya? Sirup? Bukan, sama asam Jawa. Saya nggak tahu. Itu. Sorry, itu darah siapa yang di? Darah ibu. Ya. Kayak yang di podcastnya Om Deddy itu. Darah ibu. Jadi filosofinya itu katanya teman-teman. Karena manusia keluar dari rahim wanita, maka diobatinya kalau ada penyakit yang parah ya pakai dari rahim wanita. Tapi ini lebih parah ternyata pakai darah haid. Kalau yang di videonya Om Deddy kan, maaf ya, ibu-ibu masukin tangannya ke kemaluan terus diusapkan ke wajah orang yang kesurupan itu. Terus sering ini Ustadz, sering buang air kecil itu, ibu. Ya, jadi sana itu modelnya kalau anak-anak itu dikencingin tiap pagi, kan enggak, ini kan kita minum, anak kecil. Itu ibu saya ngomong itu pas kemarin saya udah di ruqyah, ternyata dari dulu gitu. Dulu Mas berarti nggak sadar? Nggak sadar. Minum darah haid terus dimandiin pakai air kencing? Nggak tahu. Soalnya posisi kan itu posisi diminumin, ibu saya juga nangis Ustaz. Pas minum itu, saya kan seneng banget saya minuman teh Jawa, asam Jawa itu saya seneng banget, makanya dicampur itu. Enak itu. Sekali lagi itu bukan salah ibunya ya. Gimana pun juga yang namanya kepengen buah hati ya. Ibu mana yang nggak sedih ketika buah hatinya diganggu sama jin? Apalagi ketika udah keliling kemana-mana nggak ditemukan penyakit. Nggak ada. Ya pastinya apapun yang didengar akan dilakukan, termasuk itu tadi mencampur darah haid. Sebenarnya ibunya pun korban dari, mohon maaf, ketidaktahuan masyarakat terhadap ilmu kesehatan yang secara Islam. Itu disuruh Ustaz sama dukun-dukun itu. Ya, disuruh biar diminum. Korban dukun kan, pembodohan dukun kan. Makanya mayoritas sana orang Jawa itu kalau yang masih Kejawen itu ya itu obatnya itu. Kencing. Obat kencing, terus itu darah haid itu harus malam Jumat. Kalau nggak kena pas malam Jumat nggak mandi gitu Ustaz. Tapi buktinya mandi nggak? Mandi, memang mandi. Manjur. Terus Mas sehat gitu? Sehat. Berarti kan diminumin darah haid ketika Mas sudah ada gangguan-gangguan ini kan, bukan sebelum itu kan? Belum. Jadi udah gangguan diminum itu. Kan posisinya saya diminumin itu kelas 1 SMP. Oh subhanallah, pantesan kemarin waktu ruqyah masal muntahnya banyak banget ya.
Terus berlanjut SMP, itu yang saya bingung itu saya pas sebelum kena gangguan itu ceria, apa namanya, suka nggak ada waktu tidur kita lah, pokoknya main apa gitu ya. Pas kena gangguan langsung susah bergaul, cemas, gelisah. Kayak orang depresi berarti. Cuma alhamdulillah Allah menjaga Ustaz. Jadi saya itu ngelihat teman-teman dia pada gembira, kok saya nggak gembira lah, saya ikutan lah walaupun nggak ada rasa sama sekali nggak ada rasa senang. Dulu sebelum kena gangguan itu kita dengar takbir aja, takbiran gitu Ustaz. Ya. Itu seneng banget. Ini nggak ada sama sekali, nggak ada rasa senang. Terus berlanjut SMP, kalau mau ada ujian atau apa, cemas gelisah yang luar biasa Ustaz. Padahal nggak ada teman-teman. Padahal kalau udah ujian ya udah. Nah itu terus berlanjut raga sukma juga Ustaz. Dikeluarin. Itu Mas belajar atau Enggak ada. sengaja dikeluarkan namanya Dikeluarkan itu ya? Keluarkan terus terbang keluar, posisi di luar itu redup Ustaz. Langitnya redup, nggak ada hawa, nggak ada apa. Kita ngelihat sekeliling, ibu saya ngelihat ibu saya juga di sekeliling, masuk lagi seru. Ntar besoknya lagi dibawa terbang tinggi, terus dijatuhin, tarik lagi terbang, tiap hari begitu. Dapat mimpi kuburan nggak berhenti, mesti sepedaan lewat kuburan itu lagi. Kuburannya ada atau enggak? Kuburannya nggak ada, nggak saya kenal. Nggak Kenal kuburannya. Tapi ganti-ganti kuburan. Mimpi ular masuk ke baju, 2 tangkap 1, yang 1 masuk. Terus mesti dia datang mirip cewek, mirip apa, datang gitu kan, godain gitu kan. Ya Allah. Terus gitu Ustaz. Lah kerja di Cikarang kan, setiap malam nggak pernah bisa tidur. Kalau udah mulai malam, udah saya duduk ini sambil ruqyah, baca Quran gitu. Nyampe pagi nggak tidur, ntar kerja loyo. Jan, setiap malam nggak tidur? Nggak tidur 3 tahun. Apa nggak pusing? Pusing tadi ini? Ya pusing. Sekarang kan resign gara-gara itu. Resign kerjaan gara-gara. Tapi Mas ngantuk nggak? Ngantuk luar biasa. Ngerasa ngantuk tapi nggak tidur. Nggak. Dimeremin? Nggak tidur. Gelas nggak bisa merem. Jadi kayak pasar di sini Ustaz. Banyak suara ya. Suara. Terus punya keluhan buang air kecil itu sehari semalam bisa 35 kali. Kan bingung Ustaz ya, bingung. Ke dokter, cek gula normal, cek takutnya infeksi normal. Terus dokter nanya, suka minum banyak banget Dok. Ternyata yang di ini Ustaz, ada di ini emang buat radang. Sekarang alhamdulillah pas duduknya nggak ada radang. Biar nutupin ini. Nutupin buang air kecilnya, seakan-akan radang minum terus itu. Tapi sudah enggak? Nggak ada radangnya. Memang waktu itu berarti memang minum terus ya? Minum karena terus, sini panas ya? Minum terus ya. Di bekas itu sih, bekas darah haidnya sih, kan masuk ke sini, jadi rasanya panasnya luar biasa ya. Gimana pun juga ya itu termasuk praktek-praktek sihir ya teman-teman. Tapi nggak disadari karena ya itu kan ibu beliau nggak tega sebenarnya waktu minum dan nangis. Cuma emang sembuh langsung sembuh. Sembuh tapi tambah parah, ada gangguan yang lain kan. Ada gangguan yang lain. Lah maaf nih, ketika nikah gimana? Ada gangguan enggak sama istri, udah punya putra? 2. Alhamdulillah. Kalau nikah itu kita ngikutin temen aja Ustaz. Nggak ada rasa seneng, nggak apa. Yang penting. Berarti nggak ada rasa cinta apa-apa langsung nikah gitu? Kadang kok ada rasa cinta, kadang nggak ada. Bingung Ustaz, emang bingung. Boro-boro itu ya. Sama misal orang-orang senang mungkin punya motor, teman pada punya motor, ya udah kita pengen beli aja, nggak ada senang sama sekali Ustaz. Hampa, benar-benar hampa. Flat ya, datar ya. Datar. Berarti Mas nggak ada rasa takut, sedih, bahagia apa itu nggak ada?
Kalau gelisah, sedih, luar biasa, tapi bahagia nggak ada. Berarti cuma perasaan negatif tok yang Negatif, ada di negatif. hati. Mau kesini aja udah bisikannya luar biasa, Ustaz. Tadinya nggak mau. Bisikannya apa? Bisikannya ya macam-macam, Ustaz. Ada Ustadz Faisal nggak mau ke rumahmu, udah nggak usah. Oh nanti Katanya ke sana gitu. insya Allah. Ini harus disisir rumahnya ini. Nah, insya Allah nanti kita coba sisir rumahnya. Berarti di rumah ada pendeman enggak? Dipendem-pendem di tanah-tanahnya? Kurang tahu, Ustadz. Dean ada. Kalau katanya tanah itu dulunya dukun sakti katanya. Punya dukun. Sakti ya, dukun sakti. Tanya katanya. Terus dibeli sama Mbak. Dibeli sama ibu. Sama ibu. Soalnya nggak ada orang yang berani beli tanah itu. Kecuali ibu. Oh alah. Lah terus Mas pindah dan nempati rumah itu sama bapak ibu ketika Mas umur? Jadi pindah ke situ tahun 2003. Oh setahun sebelum kejadian. Oh. Itu kan gangguan tiap malam, ketindian, selalu dikeluarin raga sukma, terus disekap. Kalau lagi kan kalau disekap kan kita dipegangin banyak. Mas disekap kayak di lorong gitu? Kalau di lorong itu pas jatuh dari ketinggian. Kalau disekap di ruangan, cuma dia hampa ruangan otak itu. Ya. Terus nggak ada matahari, itulah. Kalau baca ayat kursi kita diikutin, baca ayat kursi, ntar dibelokin. Walaupun bahasanya kayak bahasa Arab, cuma bukan ayat kursi. Iya. Dibelokin biar nggak ayat kursi. Baca Al-Fatihah apa dibelokin. Tuh, terus wah jahat ini Ifrit tadi betul. Terus lama itu kan, satu-satunya yang bisa ngelepasin saya itu cuma itu, Ustaz, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu. Langsung dilepas, dibalikin ke raga. Saya merinding Itu ini. benar, Ustaz. Karena itu kalimat itu yang bisa coba sampaikan ke teman-teman, Mas. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Awas, masih ganggu mulu. Berapa belas tahun ini? 19 tahun ya? 19 tahun. Moga-moga Allah hilangkan semua penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dari kelas 4 SD, subhanallah. 4 SD. Sampai sekarang, berarti Mas kelahiran 9 bro? 93. 93. Terus setiap hari kok saya nggak ada rasa bahagia, cuma ngikutin anak istri ke tempat wisata apa, saya kok diem-diem begini, nggak ada rasa sama sekali. Ya Allah, ini apa ya Allah? Saya kencing terus, baru 10 menit langsung diperiksa nggak ada apa-apanya. Ya Rob, setiap hari cuma itu. Pas kerja saya nungguin temen, ya Allah 10 menit teman saya. Allahu Akbar, ngapain kamu bolak-balik kemana? Nggak tahu, ini udah periksa tapi kata dokter normal. Tapi BAB normal? Normal. Cuma pipis tok ya? Cuma yang namanya perut, Ustaz, itu kayak tebel. Sini tebel. Tiap sore kalau habis pulang kerja saya sama istri keliling cari tukang pijet perut, takutnya turun. Ya, apa hernia ya? Tapi diperiksa dokter enggak. 2020 ruqyah di Ustadz Abu Syifa di Cikarang. Tadinya enggak mau, Ustadz, takutnya aduh dukun apa bukan ya, tapi di Google Mapnya itu ruqyah syariah, kesana dibisikin nggak usah dukun gitu, jinnya terus ya bikin was-was ya? Bikin was-was, nggak usah kayak enteng badan, tapi ikhtiar lah tetap. Udah nyampe rumahnya saya bablas, dipanggil, ahi sini, antum kesini, alhamdulillah syar'i ini, saya bilang gitu kan, udah nggak apa-apa. Takutnya dukun. Iya. Kan pas dipanggil dukun, ibu saya itu dukun, pada ke situ saya nggak percaya, Ustaz. Dia pakai cincin gini, tuh kamu tuh diikutin sama kuntilanak tuh. Mana itu yang putih-putih kuntilanak itu, bohong lah, ibu saya udah percaya aja, ngapain sih. Coba sama adik saya itu sama, coba adik saya ada sama kan. Itu saya nantangin dukun dulu pas kecil, padahal kan kita nggak tahu apa-apa. Bagus. Tapi nggak percaya sama sekali. Keren.
dulu itu pas kecil. Iya. Apa itu yang buat jinnya tambah emosi apa nggak tahu. Tapi Nah, nggak gini, kalau itu gangguan berdasarkan tanah ya, karena itu bekas miliknya dukun sakti, mestinya berarti kan yang diganggu nggak cuma Mas nih. ya Ibu diganggu juga. Cuma ibu nggak ada teror di mimpi. Cuma ibu itu sering sakit di perut, di ini pinggang, sini. Ibu udah pernah diruqyah belum? Belum. Nanti kita datang ke sana insya Allah. Insyaallah. Amin. Ya. Kita jadwalkan. Tapi kalau adik saya yang kedua, dia secara ciri-ciri Ustadz yang sampaikan di YouTube, dia itu kroket. Laki perempuan? Laki. Laki juga. Babak saya sering itu dia kalau malam tahu-tahu teriak, wow, katanya lagi dikejar apa, lagi berantem, bapak. Iya, ini berarti kita kudu datang ke rumahnya insya Allah. Ada sumur di rumah? Ada sumur. Sumur tua? Sumur udah lama sih, tahun 2000, ya itu pas pindah ke situ kita bikin, ada sumur tua. Ada. Yang sumur tuanya? Ada. Oh, Pas iya. di dalam rumah itu, malah sekarang malah mau ambles Ustadz. Oh. Soalnya itu ada keramiknya di dalam rumah. Ada. Ditutup ya? Tutup. Sumur tuanya ditutup? Tutup. Oh, oke. Pakai keramik. Tapi udah mulai pecah itu atasnya, nggak kuat, kayak longsor. Insya Allah nanti kita pengen lah main ke sana ke Kaliwungu ya. Masih lanjut ini Ustadz, masih panjang nih. Oh iya, nggak apa lanjut. tahun Seru ini ceritanya. Udah, saya duduk di ruqyah, saya ceritain ini tadi seperti yang diceritain. Ustadznya baca ayat ruqyah. Udah saya dengerin Ustadz, dengerin khusyuk. Jinnya pun ini Ustadz, bisikin, kamu nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Saya dengerin aja. Saya juga ada rasa sombong Ustadz. Sombongnya, iya mas saya ada setannya gitu kan. Nggak sadar Ustadznya ndebluk. Langsung. Lah apa ini, saya dari hati. Oh, ditepuk berarti ya? Tepuk dari belakang sini. Keras Ustadz, kaget saya. Lah setan nih, berarti saya dari hati Ustadz. Kok ada setannya saya? Astagfirullah. Ini mungkin istri saya takut itu. Terus muta-muta terus. Alhamdulillah, ini mungkin ya masalahnya ini. Mungkin ntar seminggu habis lah. Saya ngiranya gitu. Berlanjut sampai 2001 ruqyah mandiri. 21. Keluar darah banyak. Mutah darah terus. Alhamdulillah. 2020 terus sampai keluarga pada bosan ngelihatnya. Muta tiap hari. Sampai sekarang Ustadz masih muntah darah. Terakhir yang saya ini yang foto itu banyak dari sini. Terus udah nggak kencing kayak itu Ustadz, kayak kemarin. Terus ruqyah mandiri, keluarga ngocok-ngocokin, udah kalau kamu mau tak bawa ke dukun, semua keluarga besar mau bawa ke dukun. Karena rasanya udah pusing itu. Enggak, saya mau ke ini paling Ustadz Faisar. Saya berusaha Ustadz Faisar. Istri ikut ini kemarin pas yang di masjid ini. Dulu pernah Ustadz yang ruqyah sama tim Arsada. Udah pernah. Di mana? Di Jakarta? Di sini di Masjid Salahuddin. Oh iya. Oh intensif ya. Terus kemarin sama Ustadz itu yang di Masjid Salahuddin juga. Itu istri yang ini yang ngelihat pas di Instagram ada, langsung udah sana ke Ustadz Faisal daripada ntar diocok-ocokin ke dukun. Nah, udah putus asa juga rasanya Ustadz. Jadi ntar kalau kita futur putus asa pasti ya udah nurut sama keluarga. Ini Mas berarti jengah banget, istilahnya bosen banget ya sama luar dukun. Biasa. Apa yang menyebabkan Mas bosen dan sebel sama mereka? Selain alasan syar'i loh ya. Selain alasan memang haram datang ke mereka, itu apa yang menyebabkan Mas benci? Benci ke perdukunan itu. Apakah mereka sering nipu? Apa mereti istilahnya? Kalau minta uang banyak gitu? Iya. Atau gimana? Kalau paling sebelnya itu gak ikhtiar diobati sama si dukun-dukun ini, apa sih kejengkelan Mas terhadap mereka tuh? Bohong Ustadz. Saya ngerasanya dia bohong. Dikerjain ya? Dikerjain. Sakit malah dikerjain. Dikerjain. Bohong Ustadz.
Dukun itu pembohong luar biasa, jahat. Makanya kan alhamdulillah ini sebenarnya bergejolaknya luar biasa sejak nggak saya kasih makan, Ustadz. Kalau dari dulu kan mungkin sebelum saya hijrah masih dikasih makan. Kasih makan apa? Mungkin kalau saya suruh kayak Facebookan kan ada yang halal, ada yang haram mungkin. Dia seneng betah, dia nggak ganggu dari dulu. Terus mungkin maksiat, Ustadz. Seneng pas kesini-sini saya berusaha sama sekali. Mungkin makan, mungkin nggak bismillah mungkin. Tapi setelah tahu pas makan bismillah ini merasa terganggu. Oh, ini menarik ini. Jadi Merasa terganggu. makanan setan yang ada di tubuh Mas Rahmat yang ganggu itu makanannya Facebookan atau internetan dengan melihat hal yang haram. Pasti banyak yang membuka aurat. Nah, saya ngerasain, Ustadz, kalau ada yang begitu, dia itu kayak kumpul di sini pada nonton semua, kumpul. Tapi pas saya ganti kajian, dia langsung ini deglak gitu, Ustadz. Benar. Menarik ini. Langsung deglak. Menarik. Jadi nonton bareng-bareng kayak layar tancap ya. Kalau lagi scroll, iya. Ada wanita yang buka aurat khususnya. Pasti. Tapi kalau lagi kajian buyar. Nah, ini nasihat dari Mas yang berjuang ya, udah 19 tahun diganggu. Kita nasihatnya langsung dari beliau yang merasakan langsung gimana parahnya si setan-setan kalangan jin ini. Jadi berarti orang-orang yang kena candu film porno itu jangan-jangan setannya banyak banget di dalam tubuh. Pas lagi nonton, wah ngumpul semua. Jangan-jangan game online sama ya? Apalagi judi ya? Seneng aku. Oh, kamu senang? Astagfirullah. Kalau Mas sendiri bisa lihat nggak yang itu tuh setan-setannya? Sekala selain di mimpi loh ya? Di luar Pernah, Ustadz, saya diuber-uber. Nyata? Maksudnya waktu terjaga lagi bangun? Pas tidur, cuma banyak pada ngejar-ngejar. Saya sampai bisa loncat dari pohon ke pohon, Ustadz, karena saking takutnya. Hewan buas. Itu masih kecil juga? Sekarang masih kecil juga. Pokoknya selama dari 2004 sampai sekarang nggak henti, Ustadz. Gangguan terornya itu nggak henti. Makanya kalau peruqyah itu saya kadang kasihan, takutnya ntar yang ada di badan saya nyerang dia. Saya ngerasain luar biasa, sampai nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas. Gendong anak saja sambil ini, Ustaz, sambil kesurupan gitu. Kesurupan gendong anak? Gimana itu ceritanya? Ya, kayak gini tapi masih bisa kontrol ya? Naik motor. Iya. Tadinya mau kesini sendiri tapi katanya nggak tega orang tua. Kontrol. Ini kan istilahnya ada, ya ini bukan istilah dari Islam ya, getih hangat. Getih hangat itu darah manusia yang disenangi karena setan tuh ngerasa ngeklik atau ngeklop dengan orang-orang yang semacam ini. Nah, biasanya gangguan yang kayak gitu berarti ya dari bayi, dari kecil. Ya. Pernah ada gangguan waktu balita itu atau tadi sebelum datang ke sini ibu cerita, Ustaz. Jadi umur 3 hari beliau itu sakit di bagian payudara, Ustaz. Sakit. Terus katanya saya nangis-nangis, jam 12 malam saya diayun. Diayun. Tahu-tahu udah dibawa, Ustaz. Nggak ada yang mindahin, jam 12 tahu-tahu udah dibawa. Terus saya tanya sama ibu, ada yang mindahin kali? Nggak ada orang jam 12 malam. Jatuh masih ada bantalnya, ditata rapih gitu. Itu di rumah mana itu? Di rumah bukan yang nenek. dukun itu? Bukan. Di rumah nenek. Terus umur 8 bulan dibawa ke dukun juga.
Umur 8 bulan. Kenapa dibawa dukun? Buat ini Ustaz, kan katanya saya nangis terus. Kebetulan dulu pas ibu sama bapak zaman dulu itu ada ya namanya keluarga ada cekcok gitu ya. Biar enggak inget bapak itulah, biar enggak nangis inget bapak dibawa ke dukun itu dulu. Tapi sampai sekarang hubungan sama bapak baik? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kalau mulai terornya itu emang dari 2004 yang dirasain itu. Puncak pokoknya kemarin ya, 2020 gitu ya. Sampai sekarang. Subhanallah. Jahatnya. Jahat Ustaz. Kamu kenapa ganggu? Kenapa gangguin? Seneng. Hah? Seneng. Oh, seneng nyiksa. Company kamu, kayak Israel. Batirku. Oh, batir Zionis, Zionis Israel. Iya. Sana ke Israel aja, jangan di sini. Iya, Nyong. Nyong tugasnya nang kene. Hah? Tugasnya Nyong. Kamu suka nggak sama bendera ini? Iya, orang aku sih bendera apa kayak gue, enaknya bepol. Hah, seneng nggak? Orang seneng, Nyong senengnya sing kae lah. Sing kemana? Iya. Sing apa? Ya kae lah, sing kae lah, seneng Nyong. Apa mau nih Amerika? Amerika batirku tau. Kenapa batirnya kamu? Iya lu apik. Apiknya apa? Apiknya ya lu dajjal. Kamu nunggu Dajjal. Aku nunggu Imam Mahdi datang nanti sama Nabi Isa. Ya wis dadi takdire kepriye. Ya, nanti perang ya? Iya ayo. Nanti perang. Ayo. Nanti Mas Rahmat jadi pasukannya Imam Mahdi insya Allah. Kalau masih hidup. Jo, jadi batirku. Nggak. Oh, jadi awakku. Iya. Kamu leher aja nggak punya kok. Hah? Kamu leher nggak punya kayak babi tuh. No, beda lagi. Wah, jangan melu. Melu. Aja. Ya sedulurku. 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 Ada kawan nang yo. Sedulur seiman. Wis suwe banget orang kae lah. Ora teng. Tolong lah. Gak. Tolong. Oh, mending kita perang aja. Tolong lah. Kalau kamu nggak mau diajak baik-baik, kita perang aja. Kompromi baik tadi lah. Hah? Kompromi. Orang anak, kamu company lah ya, bukan kompromi. Kompromi lah. Gak. Bareng-bareng lah udah kene. Enak aja loh. Bareng-bareng kamu ada di alam kamu, jangan di sini. Kamu Nyong lah, tumba lah. Siapa? Tumba. Siapa yang nyuruh? Ya anak. Siapa? Anak. Tumbal, tumpil. Tumba lah. Gak ada. Dia berhak bahagia loh. Batirku Ini lagi jihadnya lah. Mas Rahmat. Aja lah. Mas, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus. La ilaha illallah la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون mending Rika melebung Islam terus metu aja nganggo Mas Rahmat ya. Hah? Hah? Baca syahadat terus Islam ya, terus metu ya. Ya. Bisa bae sing arep mlebu Islam, ngene, salaman karo nyong. Ngapain ini? Urung apa-apa. Hah? Urung apa-apa. Iya mlebu Islam, terus metu. Ya ngomong lah. Ora gelem? Ora lah. Ya metu bae. Nyong. Jujur setelah musik. Innalillahi. Lara temen lah. Kowe teh ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Perkara temen. Innalillahi. Asyhadu. Innalillahi. Betul. Semua punya Allah. Lah kamu udah bisa ngomong itu dari maca syahadat ya. Innalillahi. Gue. Melepung Islam. Innalillahi. Minyak telon ya kayak bayi. Jejel. Jejel. Dajjal apa? Jejel. Dajjal. Jejel. Jejel. Yang kepengen udut. Jajal. Pengen udut. Enak aja loh. Nanti udut kok. Orang nasi ngudut. Orang udut. Aduh, orang udut. Orang udut. Orang udut apa? Udah senang. Orang gawe wareg. Aduh. Parah. Kenapa Rika seneng udut? Panganan. Panganane Rika, panganane setan udut. Hah? Udut. Aduh lah. Lemangan apa yang ngerudut? Iya, seger bae lah. Wis umumnya udut. Yang dimakan apanya dari rokok itu? Ya vitamin. Apaan sih? Vitamin apa sih? Vitamin setan. Vitamin setan. Nah iya vitaminnya dari apanya? Kayak bocah ngindari wong udut kampleng. Rahmat paling nganti wong udut kampleng. Si ngampleng Rika. Iya. Kenapa? Main kamus. Enak-enak udut malah lunga. Teko wae pegak. Gak nyulang geger kan. Udut kue panganane. Mak lagi bocah. Seng banget tadi udut. Cere. Ora apik. Kayak ada musik ya? Pangananku maning. Apa? Pengamen. Hihi. Nih teman-teman pas ada pengamen. Syah. Zaman yen ya, zaman yen. Ki bocah musika terus. Musiknya apa? Favorit. Terus? Engkau dadi nelangsawi. Iya. Apaan langsa? Nelangsa. Terus anggar langsa, kau senang? Kenapa senang? Seneng lah. Ya kenang apa? Jadi galau. Nggak bisa, frustasi bunuh diri. Oh berarti Iya. dari musik, Iya. terus akhir tujuannya bunuh diri. Iya. Kalau lagi galau. Iya. Intine nyong golek batur sing akeh-akeh. Batir mengendi? Mas ora ngerti, ha? Mengendi? Jajan nang takon mengendi? Jahanam. Kiri kak kuat nang jahanam. Jara iblis ana surga nang jerone. Wala jin ketipu kayak dilomboni karo iblis. Nyong bisa ngerti. Hah? Nyong bisa ngerti. Bisa ngerti apa? Ngerti. Ngerti lomboni iblis. Terus kenapa mau? Bapakku bre maning. Hah? Bapakku. Bapaknya siapa? Bapakku. Siapa bapaknya? Iblis bapakku kan. Bapakmu Adam. Nang sing ngiteri Adam kan. Iblis itu bukan nenek moyangnya jin. Oh. Jin kaya gue. Kurang macar ya. Yang senengnya kan internetan.
Nenek moyangnya jin bukan iblis. Tapi kan Ya jin kamu- bapakku. Ya kamu jangan jadi pengikutnya iblis. Lo kamu jin kok. Ya aku nggak keterima Lah kamu, sih ya. kamu juga bisa masuk surga yang hasil ntar di akhirat. Jadi segiku jadi rahmat. Iya mulane. Tapi nah, nyus kayak gini kontrak. Kontrak harus apa? Kontrak karo. Udah tinggal diputus aja kontrakannya. Kontrak karo. Kontrakannya diputus, rahmatnya bebas. Tapi gue nyong bisa hidup naning lah. Ya udah dewek nang alammu aja karo Mas Rahmat ora bakal udut. Nggak bakal rokok lagi dia udah hijrah kok. Orang na musik, orang na udut lah. Tapi nak kayak gitu tugasku, kon membinasakan manusia beriman. Iya. Baru bakal tayang. Suntikan usaha. Beriman, ningtat kerjaan nek. Setan usahanya kuat ya. Kalah sama manusia yang nggak mau kerja ya. Kuat setan. Kuat setan. Asu usahanya kuat setan. Manusia dibisik tok. Melu. Yo pornoan yo, melu. Pornoan. Udutan yo, udutan. Kenapa kamu milih Rahmat? Kenapa nggak yang lainnya? Seneng ya. Seneng kayak ini. Karena dia yang keserempet dan emosi negatif kan, habis cekcok kan. Dulu itu kan, lewat gelombang itu kan. Senengnya itu. Alah, orang mungkin seneng tok, mestinya ada celah. Iya ge bocah karo ditakali juga sih. Bener kali siapa? Ditakali wong. Dibully. Iya. Bocah cilik sing buli gede-gede kapean. Sing buli wong tua. Diwadani bapake terus bendina. Bapake. Berarti ada stresnya dong. Ya, enggak. Nah, kamu masuk lewat situ. Lewat alam bawah sadarnya yang penuh kenangan pahit itu. Sebenarnya sih aku utuh tapi anak. Ada tudut. Aku utuh. Tapi anak sing lewat ngono. Oh, kamu bukan. Bukan. Sama nudut. Sorry. Aku Kamu nggak masuk lewat gelombang itu. Iya. Lewatnya apa? Aku sihir. Darah haid itu. Dari darah haidnya. Surunge gue. Sihir dari mana lah? Anak. Dobol. Anak. Dabrus. Tanggane anak. Masa anak kecil disihir? Kan masih kecil. Sengit wong tuane priman. Sengite karo wong tuane, sing kenap Iya. anake. Iya. Celombo. Miki ngomongnya tumbal, siki sihir ya kan? Balen Gue lah gue tumbal sihir. tumbal sihir. Oh. Jelas ngelantur kamu lah. Ngelantur. Ora paham setan temen. Hah? Ora paham maring setan temen. Ya paham lah nanya ngomong ngelantur Rika. Oh setan jujur itu setan. Kapok. Untung pinter. Wah. Setan gue pinter. Apa ya? Pinter ngelombok. Jenengmu siapa? Celombo siki. Trisno. Siapa? Trisno. Lombo. Trisno. Sing bener. Trisno. Ora lah mesti. Dudu lah. Sama. Siapa ya? Yang bingung jenengku siapa? Sing penting. Adzan. Nanti habis syukur awas. Sing penting kan nyong wis betan nang kene tat. Gak boleh. Bolong tat lah. Suka. Nyong nang kana iki urung menang kayak iki tat. Kotak bok saya kan. Nang kana ora ana Ustaz kayak Rika iki. Anane diwai jimat.
Aduh, Angger duwe jimat rika panasan ora? seneng. Kenapa seneng? Ya panganan lah wong. Dadi wonge gemblung sirikan ya rino. Paling enak. Oke, kita break dulu teman-teman ya. Ini udah adzan zuhur. Wah, Nanti kita lanjut pada zuhur. Mari.